kita merayakan kelahiran Adonai Yeshua HaMashiach, kelahiran Juru Selamat kita, kelahiran junjungan kita, karena Dia masih hidup. Kita tidak merayakan lagi orang yang sudah mati. Ya, kita tidak lagi merayakan hari ulang tahun kepada orang yang sudah meninggal dunia. Haleluya, haleluya, shalom alaikum bisim hamasiah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Saudaraku, para pecinta channel Injil Habaget, di bulan-bulan seperti ini Bapak Ibu, seluruh umat Tuhan bersuka cita. Kesukaan besar bagi semua umat Tuhan, tidak terkecuali. Raja-raja kah? Orang awam kah? Orang kota, orang desa, orang pulau, maupun kampung-kampung, bersuka cita semuanya. Kenapa? Karena hari ini telah lahir Juru Selamat umat manusia. Ya, telah lahir Juru Selamat umat manusia, saudara. Siapa itu? Adonai Yeshua HaMashiach. Tetapi saudara, ada saja orang-orang yang tidak senang dengan kelahiran Adonai Yeshua HaMashiach ke muka bumi ini. Kenapa? Karena Yeshua lahir untuk menyelamatkan orang-orang dari dosanya. Untuk menyelamatkan kita dari dosa. Jadi orang yang sudah hidup terikat dengan dosa tidak akan senang ketika ada pribadi yang datang untuk melepaskan ikatan dosa itu, Bapak Ibu. Banyak orang tidak senang. Lebih-lebih lagi saudara, si jahat itu, kuasa kegelapan, Hillel bin Zakhar, Lucifer, dia sedikit pun tidak senang ketika mendengar kabar di mana Adonai Yeshua HaMashiach telah lahir, Bapak Ibu. Ya, dia tidak senang. Maka dia memprovokasi banyak orang untuk menyerang iman kekristenan, Bapak Ibu. Siapa itu? Hillel bin Zakhar. Hillel bin Zakhar, Lucifer, kuasa kegelapan, Bapak Ibu, tidak akan senang dengan lahirnya Adonai Yeshua HaMashiach. Begitulah kira-kira kita melihat di sekitar kita hari-hari ini. Ya, di mana kita diolok-olok, dihina, dicaci maki. Orang yang lagi merayakan hari lahirnya Tuhan. Mereka mengolok-olok kita, Bapak Ibu. Pantas mereka mengolok-olok. Kenapa? Karena mereka tidak punya iman tentang kekristenan. Mereka tidak punya iman terhadap Adonai Yeshua HaMashiach. Mereka mengolok, menghina, dan menertawakan saudara. Dan mereka juga tidak punya pengetahuan terhadap firman Tuhan. Jadi mereka tidak tahu apa itu firman Tuhan. Siapa itu kalamnya Tuhan yang telah menjelma menjadi manusia yang sempurna. Siapa itu kalam Tuhan yang telah menjadi daging. Orang-orang tidak tahu, Bapak Ibu. Maka kita perlu hadir ke tengah-tengah orang semacam itu untuk memberitahukan kepada mereka bahwa hari ini telah lahir Juru Selamat bagimu. Ya, bagimu, bagi siapa saja. Mari kita melihat di dalam Injil Lukas 2 ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Atau untuk bangsa-bangsa, Bapak Ibu, ya. Untuk bangsa-bangsa. Artinya lahirnya Adonai Yeshua HaMashiach bukan saja untuk bangsa Israel, bukan saja untuk orang Israel, untuk orang Yahudi sebagaimana yang dituduhkan oleh saudara-saudara kita dari seberang. Karena minimnya pengetahuan mereka akan firman Tuhan, lalu mereka melemparkan bola salju ke gawang kita, saudara. Ya, mereka melemparkan isu bahwa Yeshua HaMashiach hanya diutus untuk bangsa Israel atau untuk orang Israel, karena mereka mengutip satu ayat, lalu ayat itu mereka tafsirkan menurut udelnya mereka. Mereka tidak mau melihat keseluruhan akan firman Tuhan.
Karena pada dasarnya firman Tuhan yang mereka pelajari hanya untuk menghina, mengolok-ngolok, ataupun mencaci maki dan menertawakan kita orang Kristen, saudara. Maka hari ini kita lagi ditertawakan oleh orang-orang dunia, saudara. Kita lagi diejek, dihina oleh orang-orang dunia. Kenapa? Karena kita bukan bagian daripada mereka. Seandainya kita bagian daripada mereka, tidak mungkin mereka menghina dan mengolok-ngolok kita, saudara. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Saya sudah mengalami, saudara. Dulu saya bagian daripada mereka, maka saya pun mengolok-ngolok saudara. Saya menghina saudara. Saya mencaci maki saudara yang lagi merayakan hari kelahiran junjungan kita yang ilahi. Junjungan kita yang luar biasa, Adonai Yeshua HaMashiach. Kenapa saya hina? Karena saya tidak punya iman akan Alkitab. Tidak punya iman akan firman Tuhan. Tidak punya iman dan tidak beriman kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Dan pengetahuan saya tidak sampai ke situ, Bapak Ibu. Saya tidak punya pengetahuan akan firman Tuhan. Maka saya olok-olok saudara semuanya yang merayakan kelahiran Adonai Yeshua HaMashiach. Bapak Ibu, kita bersyukur. Kita merayakan Adonai Yeshua HaMashiach sampai sekarang dia masih hidup. Jadi kita merayakan karena dia masih hidup. Seandainya Yeshua HaMashiach mati, waduh, Tuhanku tolong. Ya, Bapak Ibu, tidak patut kita rayakan orang yang sudah mati. Orang yang sudah meninggal tidak patut kita rayakan. Seandainya Yeshua HaMashiach tidak hidup sampai hari ini, dia mati masih di kuburan, dan dia tidak bangkit, saudara, maka kita orang Kristen haram merayakan hari kelahirannya. Di mana-mana, saudara, orang yang merayakan hari kelahiran itu karena orang itu masih hidup. Kalau orang itu sudah meninggal, tidak layak lagi dirayakan hari kelahirannya. Contohnya saya, tanggal 12 Oktober bulan yang lalu, Bapak Ibu, oleh orang-orang terdekat saya merayakan hari kelahiran saya. Dan patut dirayakan karena saya teman sahabat kerabatnya. Dan sangat patut juga dirayakan karena saya masih hidup. Lalu tiba-tiba, saudara, tidak lama kemudian, contohnya entah 10 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, ya, 2 tahun ke depan, saya dipanggil Tuhan karena tugas saya sudah selesai. Pertanyaan saya, apakah orang-orang yang sayang kepada saya dulu, orang yang mengasihi saya, teman sahabat kerabat saya, masih merayakan hari ulang tahun saya? Coba saudara jawab. Tulis di kolom komentar. Apakah teman-teman saya ketika saya meninggal, mereka masih merayakan hari ulang tahun saya? Coba. Jadi kembali kepada firman Tuhan. Kenapa kita merayakan hari kelahiran Adonai Yeshua HaMashiach, Sang Juru Selamat? Karena dia masih hidup, saudara. Seandainya dia sudah mati, kita tidak perlu merayakannya. Tetapi karena sampai hari ini dia masih hidup, maka kita sangat layak merayakan hari kelahiran junjungan kita, Bapak Ibu. Sangat layak. Dan kita harus merayakan untuk mengingat bagaimana Adonai Yeshua HaMashiach menyelamatkan kita dari dosa kita. Sehingga kita yang tidak layak masuk surga, dilayakkan masuk surga oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena anugerahnya yang luar biasa. Oleh karena kasihnya kepada dunia ini, Bapak Ibu. Oleh karena kasihnya kepada saudara dan kepada saya. Sehingga kita yang tidak layak masuk surga, kita dilayakkan masuk surga. Kita yang dahulunya adalah sama-sama orang yang berdosa. Datang Yeshua HaMashiach, memisahkan kita dari dosa kita. Sehingga kita sangat layak untuk masuk surga. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita sudah diselamatkan, maka kita sangat patut untuk merayakan hari kelahirannya. Hari ini telah lahir Juru Selamat bagimu. Untuk siapa? Untuk bangsa-bangsa, Bapak Ibu. Bukan saja untuk orang Israel, untuk orang Yahudi. Bukan, tapi untuk bangsa-bangsa. Arti untuk bangsa-bangsa di sini adalah kepada seluruh bumi, Bapak Ibu. Kesukaan besar bagi bangsa-bangsa, bagi seluruh alam, bagi seluruh dunia, bagi seluruh bumi ketika Adonai Yeshua HaMashiach lahir, Bapak Ibu. Ya, lahir.
Ada pribadi yang tidak senang sampai detik ini. Ketika Adonai Yeshua HaMashiach lahir, ketika Juru Selamat lahir ke dunia ini dalam wujud manusia, Bapak Ibu. Siapa yang tidak senang? Itu dia yang saya katakan tadi. Lucifer, Hillel bin Zakhar. Dia tidak senang, dia tidak suka. Maka dia macam cara dan dia berbagai cara melakukan dan menggagalkan orang datang kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Banyak hal dia lakukan oleh kuasa kegelapan ini, Bapak Ibu. Supaya orang tidak datang, tidak beriman, percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Sehingga dia punya teman nanti di neraka. Ya, supaya kuasa kegelapan itu punya teman di neraka, Bapak Ibu. Maka dia menggoda anak Adam. Supaya anak Adam tidak datang kepada Yeshua HaMashiach. Malah orang yang sudah percaya, dia goda sedemikian rupa supaya bisa menyangkal iman percayanya kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Berapa banyak orang-orang Kristen saat ini yang sudah murtad, saudara, karena kurangnya atau minimnya pengetahuan akan firman Tuhan. Saudara, jangan sampai tergenapi firman Tuhan kepada Bapak Ibu semuanya, di mana tertulis yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Ayo kita sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama kita memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik ini. Lukas 2 ayat yang ke-11, Bapak Ibu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yeshua HaMashiach. Ya, Yeshua HaMashiach. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Luar biasa, Bapak Ibu, ya. Tertulis dengan jelas bagaimana kelahiran Adonai Yeshua HaMashiach. Sekali lagi, saudaraku, kita merayakan kelahiran Adonai Yeshua HaMashiach, kelahiran Juru Selamat kita, kelahiran junjungan kita karena dia masih hidup. Kita tidak merayakan lagi orang yang sudah mati. Ya, kita tidak lagi merayakan hari ulang tahun kepada orang yang sudah meninggal dunia. Terima kasih. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim HaMashiach, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach. Waruah HaKodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu mendukung penginjilan Habaget. Baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara kepada Habaget. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa Bapak Ibu semua agar banyak orang dimenangkan, banyak orang bisa datang kepada Tuhan, banyak orang bisa mengenal Adonai Yeshua HaMashiach, banyak orang menemukan jalan kebenaran dan hidup. Banyak orang menemukan Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah kata-kata atau firman Tuhan yang diucapkan langsung oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Hanya dia satu-satunya pribadi yang berani berkata seperti itu. Yang lain Bapak Ibu tidak berani. Yang lain masih moga-moga. Dia sudah memberikan kepastian. Dia sudah memberikan jaminan kepastian. Yang lain masih moga-moga. Terima kasih.